البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 38 dari kalam Imam, dari kalam Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami, dan sebagian penulis biografi beliau sudah memanggil sebagai apa? Imam Al-Jami. Tak masalah insyaallah. Kata beliau, wa kana al-wajibu 'ala syatti idza arada an yatahaddasa an mithli hadhihi an-nuqat. Mestinya yang wajib atas si syati ini apabila dia ingin berbicara tentang poin-poin yang seperti itu, ayyarji'a ilal ladzina darasul islama bitawassu'. Hendaknya dia rujuk kepada orang yang telah mempelajari Islam secara meluas, bukan sekedar wartawan macam orang ini tadi. Ala asas, berdasarkan prinsip was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, ahlul Quran was sunnah, karena Al-Quran was sunnah memang dzikr disebutkan, diisyaratkan dalam Quran itu disebutkan. Apabila kalian tidak mengetahui, bagaimana kalau sudah tahu justru kalian yang akan menjadi tempat pertanyaan. Baik, masing-masing ada tugasnya. Kalau tak tahu bertanya, kalau sudah tahu akan ditanya oleh orang yang berikutnya. Wa minhum ulaika nukhbatu min khirriji kulliyati syariah, dan termasuk dari mereka adalah para nukhbah, orang-orang terpilih, orang-orang pilihan yang keluar, yang lulus dari kuliah syariah. Ini generasi-generasi pertama waktu itu, betul-betul masih sangat salafi. Baik. Wa kulliyati da'wah wa usuliddin wa qad nafa'allahu bihimul bilada wal ibad. Allah telah memberikan manfaat dengan sebab mereka negeri-negeri dan para hamba. Fi jumlatihim, di dalam keumuman mereka. Walau lam yarda anhumus syati, walaupun syati tidak rela dengan mereka. Iya, orang-orang Kuwait kebanyakannya tak suka dengan para salafiyun yang datang dari Saudi dan sebagainya waktu itu. Di Kuwait di masa itu, di zaman siapa? Abdullah Sabet, juga di zaman siapa itu namanya, Abdurrahman Abdul Khalik dan sebagainya. Jelas mereka tak suka, mereka orang-orang qutbiyun. Wabal yaskharu minhum, bahkan si syati ini mengolok-olok mereka. Wa minat tanaqudil ladzi waqa'a fihi al-asyati, termasuk kontradiksi yang mana saudara kita si syati ini jatuh ke dalamnya adalah anna maudhu'a muhadaratih zammut tafarruqi wat tatarruf, bahwasanya tajuk dari ceramah dia adalah celaan terhadap perpecahan dan ekstremisme, sikap yang berlebihan. Fa idza huwa yad'u ila asbabit tafarruq, tiba-tiba saja dia mengajak kepada sebab-sebab perpecahan. Wa yaqa'u huwa nafsuhu fit tatarruf, dan dia sendiri terjatuh kepada ekstremisme, dan ini sering terjadi. Wadzalik, dan sebabnya awalan, sebab dari saya mengatakan itu, dzakara syati fi muqaddimati muhadaratih, si syati menyebutkan di awal ceramah dia, annal murada bil muslimin jama'atun muayyanah, yang dimaksudkan dengan kaum muslimin adalah kelompok tertentu saja. Walaisa muraduhu jami'al muslimin, bukanlah yang dia maksudkan adalah seluruh muslimin. Nah, ini tentunya orang akan tanda tanya, kenapa muslimin dibatasi hanya muslimin tertentu yang dia inginkan. Wa fi asna'il muhadarah intaqada hadzal mafhum, dan di tengah-tengah ceramahnya dia mengkritik pemahaman seperti tadi, pemahaman yang dia sebut-sebut tadi itu sendiri. Wa dzammahu indama kana yatahaddatsu an syukri, dia mencela pemikiran seperti tadi, bahwasanya muslim hanyalah muslim tertentu. Tatkala dia berbicara tentang syukri wa atba'ih, dan para pengikutnya dari kalangan khawarij, wa juhaiman wa asya'ih, dan juhaiman dan para pengikutnya. Atba' pengikut, asya' juga pengikut. Syai'a mengikuti.
wa tatarrufihima, dan sikap ekstrim mereka berdua, seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab sirah itu. Ada dua orang khawarij yang sedang tawaf, lalu dia berkata, surga hanya untuk kita berdua. Orang-orang khawarij, yang lain dianggap tak layak. Akhirnya temannya mengatakan, takkan surga seluas langit dan bumi hanya untuk kita berdua? Masa tak betul? Udahlah, surga untuk kamu. Akhirnya dia keluar dari akidah khawarij. Tahu-tahu sadar temannya itu, macam tak betul aja nih. Ya siapa yang rela? Oh, bapak ibu saya tak boleh ke masuk surga juga? Kata beliau, wa hadza nau'un minat tanaqud, dan ini adalah suatu jenis kontradiksi. Li'annal mafhum alladzi yadhummu idza sadara min syukri wa amsalih, karena perkara yang dipahami tadi, yang mana dia mencela apabila itu muncul dari si syukri, bahwasanya muslim yang terpandang hanyalah jamaah saya dan orang-orang semisal si syukri tadi, yajibu ayyuzamma, juga pemahaman ini wajib dicela juga. Idza sadara minasyati, apabila munculnya dari si syati itu. Idza kana hunaka insaf, in kana hunaka insaf, apabila di sana masih ada sikap keadilan. Wal insafu minal iman, sementara keadilan ini bagian dari iman, sebagaimana kezaliman dan kecurangan bagian dari kekufuran, cabang kekufuran. Ya, wal kafiruna humuz zalimun, orang kafir itulah yang zalim. Wa minal insaf an tujarroba usyukri kama tujarroba usyati sawa'un bisawa, sawa'an bisawa. Ini istilah orang Arab ya, yaitu termasuk dari keadilan adalah huruf ba pada syukri. Entah dulu masa jahiliyah, masa Arab dulu, sejarahnya bagaimana, ini ungkapan aja. Yaitu kalau huruf ba pada syukri itu dijerkan, mestinya pada syati juga ba-nya dijerkan. Sama, salban wa ijaban, dari sisi peniadaan dan dari sisi penetapan, ya harus adil hukum itu. Sanian, alasan kedua kenapa saya katakan dia ini mengalami kontradiksi dan sebagainya, dia sendiri jatuh kepada perkara yang dia cela. Yad'u syatil muslimina ila ayyatafarraqu arba'a firaq. Si Syati mengajak kaum muslimin untuk berpecah belah menjadi 4 puak, 4 sekte. Bidakwa wujubi taqlidil a'immatil arba'ah, dengan alasan, dengan dakwaan wajibnya mengekor kepada imam yang 4. Kalau tidak begini maka dianggap dia tidak terpandang. Wa fil waqti nafsihi yas'umu anna salafiyyin, dan di waktu itu sendiri, waktu ceramah, dia menyatakan bahwasanya para salafiyun alladzina yusammihim alla madhabiyin, orang-orang yang tidak bermadhab, humul ladzina yufarriquna sufufal muslimin, mereka itulah yang memecah belah barisan kaum muslimin. Padahal apa? Kita justru ikut nasihat Imam Syafi'i yang melarang bermadhab, melarang untuk mengekor dan sebagainya, tapi mencari yang terbaik dari yang mengikuti dalil-dalil dan seterusnya. Dan bagaimana kita dikatakan memecah belah barisan muslimin, bahkan kita yang berusaha menyambung soft, justru mereka yang lari softnya itu, kakinya menjauh, tahu-tahu kaki kita diinjak. Siapa yang memecah belah sebenarnya? Kita yang selalu ingin merapatkan barisan agar syaitan tidak menyusup di soft-soft dalam sholat, tapi mereka yang lari justru. Wa hadza tanaqudun masyru'un la yahtaju ila syarh, dan ini adalah kontradiksi yang telah dimasuki, masyru', telah dimasuki oleh si Syati, tidak memerlukan penjelasan. Samahahullah, semoga Allah memaafkan dia. Wa mauqifus salafiyyin ma'ruf, sikap para salafiyun itu telah dikenal, bukan membenci para a'immah, tetapi justru mencintai mereka, mengikuti apa yang benar dan tidak mengikuti yang salah, agar mereka tidak terbebani sendiri kalau kita mengekor yang salah. Wa da'watuhum wadihatun la ghumudha fiha, dakwah para salafiyun itu jelas, tidak ada kesamaran, tidak ada kerahasiaan-rahasiaan dalam perkara dakwah. Wahia ta'ni tajridal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dakwah salafiyun menginginkan untuk memurnikan sikap mengikuti
hanyalah untuk yaitu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anna masdarat talaqi yajibu ayyakuna muwahhada li jami'il muslimin. Dan dakwah ini menginginkan agar punca masdar ya, sumber dari pengambilan ilmu itu wajib disatukan untuk seluruh muslimin. Ala wa huwal wahyu kitaban wa sunnah. Ketahuilah yaitu asal pengambilan adalah Al-Quran dan Sunnah, dan itulah wahyu. Karena Quran dan Sunnah memang wahyu. Ma'ahtirami a'immatil muslimin al-arba'ah, disertai dengan menghormati para imam muslimin yang 4, wal ghairihim, dan yang selain mereka, wa tarahhumi alaihim, dan mendoakan rahmat untuk mereka, wali'tirafi bifadlihim, dan mengakui keutamaan mereka. Li'anna Allah Ta'ala hafidhas syari'ata ala aidihim, karena Allah Ta'ala memelihara syariat melalui tangan-tangan mereka. Bukan mereka hanya 4, tapi semua para ahlul hadis, sebagaimana dijelaskan oleh Ar-Ramah Hurmuzi di awal-awal kitab beliau Al-Muhaddisul Fasil, juga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis. Para ulama semua, mereka itulah yang menjaga, terutama ahlul hadisnya, yang menjaga syariat ini dengan taufik dari Allah Ta'ala. Bi ilmihim wa ta'limihim, dengan ilmu mereka dan pengajaran mereka, wa jihadihim wa da'watihim, dengan jihad mereka dan dakwah mereka, ila hadiyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak membuat jalan sendiri-sendiri, tapi kita ikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan orang-orang yang ditazkiyah oleh Rasulullah, yaitu 3 generasi pertama. Tidak perlu membuat jalan ke-4 atau apa, atau jalan kedua bahkan, karena jelas 3 generasi pertama Shiratul Mustaqim, sebagaimana tafsir Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Shiratul Mustaqim adalah jalan para salaf, yang lain berarti jalan yang tersesat. Wahum mujtahiduna fi ma la nassa fi, mereka para ulama semuanya adalah para mujtahidun di dalam perkara yang tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya, maka mereka diizinkan berijtihad. Wa in asabu falahum ajran, apabila mereka tepat, mereka mendapatkan 2 pahala, ajru badlil majhud wa ajrul isabah, pahala karena sudah bekerja keras di dalam mencari kebenaran, dan pahala ketepatan. Kesalahan tidak mendatangkan pahala, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Fatih wal Mutafatih. Pahala bukan karena keliru, tapi pahala karena sudah bekerja keras di dalam mencari kebenaran tadi, para ulama itu. Wa in akhta'u falahum ajrun wahid, apabila mereka keliru, maka mereka mendapatkan 1 pahala. Wa huwa ajrul ijtihad, yaitu pahala berijtihad, mencurahkan kerja keras di dalam mencari pemahaman dalam perkara yang belum diketahui dalilnya. Li'annahum bimasabatil hukami wal qudah, karena para ulama tadi berada pada posisi para hakim dan penguasa dan hakim. Idza jtahadal hakimu fa asab falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid. Apabila hakim atau penguasa, tentunya yang layak untuk berijtihad tentunya ya, berijtihad kemudian dia menepati kebenaran, yaitu ashabal haq, maka dia mendapatkan 2 pahala. Apabila dia keliru, akhta al-haq, keliru dari kebenaran, maka dia mendapatkan 1 pahala. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Amr bin al-As, dan juga dari Abi Hurairah. Hanya saja Bukhari Muslim tidak menyebutkan lafaz Abu Hurairah, karena rawi-rawinya mengatakan ini juga kami dapatkan dari Abi Hurairah. Isi lafaznya sama berarti. Kama sabata dzalika fi sunnati shahihah, sebagaimana yang demikian itu telah pasti di dalam sunnah shahihah. Hadza mauqifus salafiyyin minal a'immah. Inilah sikap para salafiyun terhadap para imam, bukan membenci mereka, tetapi meletakkan mereka pada posisi yang Allah tetapkan. Wa tilkum da'watuhum wadihah, itulah dakwah mereka yang jelas. Dohirnya bagaimana kita mengi'rab? Tilkum da'watuhum, tilkum sebagai apa? Mubtada, da'watuhum khobar, wadihah berarti sebagai apa? Hal.
tilkum da'watuhum wadihatan. Itulah dakwah mereka secara jelas. Sebagaimana dalam Quran, fatilka buyutuhum khawiyatan. Berarti wadihatan di sini tak mungkin kita jadikan wadihah sebagai naat dari dakwatuhum, karena dakwatuhum ini ma'rifah, sementara wadihah nakirah, maka dia hal. La labsa fiha. Boleh juga apa kita ilghaqkan lanya. La labsun fiha wala ghumudun wala rawghan. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Labs itu kesamaran, iltibas. Wala ghumud, tidak ada kerumitan. Wala rawghan, dan tidak ada rawghan, yaitu rawghan kata Umar bin Khattab, rawghan sa'lab, yaitu suka berkelit ke kanan, berkelit ke kiri. Jelas saja, kalau salah mengaku salah, tobat, selesai. Kalau benar, benar, dibela, selesai. Tidak perlu berkelit ke sana ke sini dan seterusnya. Ini rawghan, suka apa? Berbolak-balik, berkelit, haidah, berkelit. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.